Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita kembali ke video selanjutnya, yaitu video ke episode keempat, di mana kita akan membacakan tentang kitab berpakaian pada soal tidak menyombongkan diri dengan pakaian. Terus kemudian sederhana dalam berpakaian, larangan bagi laki-laki memakai duduk atau bersandar pada sutra. Sutra boleh dipakai oleh orang yang sakit gatal, larangan memakai kulit harimau, doa memakai pakaian baru, dan mendahulukan yang kanan dalam berpakaian. Wa an Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man taraka libasha tawadu'a lillahi wa huwa ya'diru alaihi ra'ahullahu yaumal qiyamah ala sil khalaiki hatta yukhayyirahu min ayyi hulalil imani sa'ayal basuha. Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa meninggalkan pakaian yang berkelebihan karena tawadu padahal ia mampu melakukannya, maka di hari kiamat Allah akan memanggilnya di hadapan semua manusia agar ia memilih memakai perhiasan iman yang manapun sesuka hatinya. Hadis riwayat Tirmizi. Pelajaran: keutamaan tawadu dalam berpakaian serta tidak menyombongkan diri di hadapan orang lain dalam berpakaian. An Amri bin Su'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha yuhibbu an ayyara asara ni'matihi ala 'abdihi. Amr bin Su'aib dari bapaknya, dari kakeknya berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah senang melihat hambanya yang memperlihatkan nikmatnya. Hadis riwayat Tirmizi. Pelajaran: diperbolehkannya berpenampilan menarik dalam berpakaian sebagai bukti syukur atas nikmat Allah, bukan karena sombong, dan anjuran memperluas kebaikan dengan silaturahmi kepada kerabat dan membantu orang-orang yang membutuhkan. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la talbasul hariran fa inna man labisahu fid dunya lam yalbasahu fil akhirah. Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian memakai pakaian sutra, sebab orang yang memakainya di dunia tidak akan memakainya di akhirat. Muttafaq alaih. Diharamkannya bagi seorang laki-laki balik memakai sutra selama di dunia. Hikmah larangan tersebut untuk menghindari kesombongan, kemewahan, perhiasan yang berlebihan, dan menyerupai orang-orang yang musyrik. Wa anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innama yalbasul harira man la khalaqa lahu. Muttafaq alaih. Wa fi riwayatil lil Bukhari man la khalaqa
lahu fil akhirah. Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang memakai pakaian sutra adalah orang yang tidak mendapatkan nikmat di akhirat nanti. Muttafaq alaih. Pelajaran: barang siapa tidak peduli dengan larangan dan tetap memakai sutra di dunia, ia akan masuk neraka jika tidak bertobat dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memakai pakaian sutra di dunia, ia tidak akan memakainya di akhirat. Muttafaq alaih. Pelajaran: salah satu dari nikmat Allah di akhirat ialah pakaian dari sutra, sebagaimana firman Allah, dan pakaian mereka adalah sutra. Al-Hajj ayat 23. Laki-laki yang memakai sutra di dunia berarti telah melanggar perintah Allah. Oleh karena itu, ia tidak berhak memakainya di akhirat. Ali radhiyallahu anhu berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil sutra lalu meletakkannya di sebelah kanannya, dan mengambil emas lalu meletakkannya di sebelah kirinya. Setelah itu beliau bersabda, sesungguhnya keduanya diharamkan untuk umatku yang laki-laki. Hadis riwayat Abu Daud. Pelajaran: penjelasan tentang diharamkannya sutra dan emas bagi laki-laki yang sudah balik, dan memakai pakaian dari sutra diperbolehkan pada saat sakit seperti penyakit kudis dan gatal. Ketika itu sutra dipakai sebagai terapi. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pakaian sutra dan emas diharamkan bagi umatku yang laki-laki dan dihalalkan bagi yang perempuan. Hadis riwayat Tirmizi. Pelajaran: selain menegaskan pelajaran yang dikandung hadis-hadis sebelumnya, hadis ini menjelaskan dihalalkannya pakaian sutra dan emas bagi perempuan. Penjelasannya tentang halalnya memakai emas dan sutra bagi perempuan. Huzaifah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita minum dan makan di wadah yang terbuat dari emas dan perak, serta memakai pakaian sutra dan sutra tebal atau duduk di atasnya. Hadis riwayat Bukhari. Pelajaran: larangan yang terdapat pada hadis ini bermakna haram. Larangan duduk di atas sutra berlaku jika tanpa alas yang lain. Ini pendapat jumhur ulama. Larangan menggunakan wadah dan barang-barang yang terbuat dari emas berlaku pula terhadap jam dan kacamata. Anjuran untuk menjauhi hidup mewah dan menyerupai orang-orang kafir. Keringanan yang diberikan kepada kaum perempuan untuk memakai emas dan sutra adalah hanya untuk perhiasan, dan menggunakan wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak serta duduk di atas sutra merupakan tanda orang yang hidup mewah dan sombong. An Anas radhiyallahu anhu qala rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Zubairi wa Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu huma fi lubsil hariri lihikatin kanat bihima. Muttafaq alaih. Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi keinginan kepada Zubair dan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu untuk memakai pakaian sutra karena keduanya mempunyai penyakit gatal. Muttafaq alaih. Pelajaran: diperbolehkannya memakai sutra bagi orang laki-laki balik bila mempunyai sakit gatal, dan diperbolehkannya memakai sutra untuk menghindari panas dan dingin bila tidak terdapat pakaian yang lainnya. Muawiyah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu duduk di atas kain yang ditenun dengan sutra dan jangan pula di atas kulit harimau. Hadis riwayat Abu Dawud. Pelajaran: larangan duduk di atas pelana yang terbuat dari sutra, larangan menggunakan kulit harimau serta termasuk kemewahan dan kesombongan serta pakaian orang-orang asing.
Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai baju baru, beliau memberinya nama serban atau gamis atau selimut dan berdoa, Allahumma lakal hamdu kama Allahumma lakal hamdu kama kasautanihi. Ya Allah, milikmu segala puji sebagaimana engkau telah memberikan pakaian itu kepadaku. Aku mohon kebaikannya kepadamu dan kebaikan yang diciptakan untuknya, dan aku mohon perlindungan kepadamu dari keburukannya dan keburukan yang diciptakan untuknya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Pelajaran: anjuran untuk memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika memakai baju baru, dan diutamakan berdoa dengan doa matsur yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti dalam hadis ini. Hadis-hadis sahih yang berkenaan dengan bab ini telah kami sebutkan pada bab lain sebelum ini. Lihat hadis-hadis pada bab 99. Demikian yang bisa kami bacakan berkaitan dengan tidak larangan kepada kaum laki-laki yang tidak boleh menggunakan kain sutra dan emas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.